Selamat datang di acara Expos Live Talk Show bersama saya, Sifaul Arifin. Senang sekali saya pada saat ini bisa bersilaturahmi dan bersua dengan Anda untuk membahas berbagai macam topik. Kali ini kita akan membahas tentang menembus batas belajar kilat di kereta cepat bersama Universitas Terbuka. Kali ini ada dua narasumber yang akan menjadi teman obrolan saya tentang menembus batas belajar kilat di kereta cepat. Saya akan perkenalkan, yang pertama adalah Ibu Yulia Budiwati. Selamat datang di studio Solo Pos. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Mas, sehat. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Dan narasumber yang kedua adalah Kak Cindy Amanda Trilestari. Gimana Kak Amanda? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Iya, kalau telah hadir di studio berarti sehat ya? Sehat walafiat. Iya. Ada sesuatu yang menarik, Sobat Expos, tentang pendidikan di perguruan tinggi seperti di Universitas Terbuka. Pada saat pandemi, banyak kalangan yang menyelenggarakan pendidikan dengan sistem jarak jauh atau sistem daring. Tetapi Universitas Terbuka telah menjalani itu jauh sebelum pandemi berlangsung. Dan kita akan mengulik tentang hal tersebut. Dan tentu saja kita akan banyak meminta informasi ya. Berbagi pengalaman dari Kak Amanda bagaimana menjalani pendidikan jarak jauh itu. Dan kebetulan saya akan memperkenalkan Kak Amanda ini pernah menjadi pramugari di kereta api, di PT Kereta Api Indonesia. Pertama saya akan ngobrol dengan Kak Amanda. Bisa diceritakan, Anda pernah bekerja menjadi pramugari ya di PT KAI? Kereta api. Di mana itu? Saya pertama kali bekerja dapat penempatannya di Blitar, Bapak. Ya. Terus saya bekerja selama kurang lebih 3 tahun setengah. Iya. 3 tahun setengah. Dan saat ini? Dan saat ini saya memilih untuk tidak bekerja dan menjadi influencer di rumah serta kuliah di Universitas Terbuka. Ya. Ada yang menarik. Ada pertanyaannya seperti ini. Ketika Anda menjadi pramugari, Anda masuk ke Universitas Terbuka. Di program studi apa? Saya di program studi Ilmu Komunikasi, ngambil S1. Tahun berapa? Tahun 2023. Berarti saat ini semester? Saat ini semester 1. Ya, oke. Pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh banyak orang adalah, ketika Anda menjadi pramugari, kemudian menjadi mahasiswi, dua hal ini apakah bisa Amanda jalani bersamaan? Alhamdulillah, saya bisa menjalani itu dengan senang hati dan memang saya menginginkan kuliah. Ya. Tetapi sambil bekerja. Dulu kan saya bingung banget gimana sih caranya agar bisa berpendidikan tapi dengan kerja. Tetap kerja ya? Iya. Oh, berarti Anda ketika menjadi pramugari, Anda baru lulus SMA? Saya baru lulus SMA, saya pernah mendaftar Polri, dan memang belum rezeki, terus saya mencoba mendaftar pramugari kereta api di tahun 2019. Alhamdulillah lolos dan mendapat penempatan di Blitar. Ya. Ada hal yang menarik nggak pada saat Anda bekerja sebagai pramugari, pada saat yang sama Anda juga menjadi mahasiswi? Ada, dan saya senang sekali. Senang sekali? Iya, karena apa? Menurut saya itu sangat menantang. Satu, saya bekerja dengan benar-benar waktu itu habis di kereta ya Pak. Yeah. Yang kedua, saya harus kuliah dan saya harus gimana ya? Saya harus bisa berpendidikan dan belajar di Universitas Terbuka. Tidak ada masalah ketika Anda menjalani dua hal tersebut? Pada saat menjadi pramugari biasanya kan dari Blitar sampai ke Jakarta ya. Yeah. Anda harus berada di kereta terus. Kemudian pada saat yang sama Anda juga kadang-kala harus mengikuti kuliah, kemudian mengerjakan tugas dan sebagainya. Semua bisa dijalani? Alhamdulillah bisa. Biasanya saya meluangkan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk belajar. Kan saya ambil tutorial online dan saya bisa mengerjakan diskusi, kadang tugas tutorial online juga. Oke. Apakah karena kesibukan Anda bekerja sebagai pramugari, itu yang menjadi alasan Amanda memilih Universitas Terbuka sebagai tempat untuk menimba ilmu? Betul, Pak. Karena saya sebagai pekerja dan saya dituntut untuk tetap berpendidikan dan
meraih cita-cita saya. Tidak pernah terganggu ya ketika Anda melayani penumpang, ya Anda profesional, tetapi pada saat yang sama Anda juga menjadi seorang mahasiswi. Baik. Ya, Anda tadi menyebut bahwa Anda memilih tutorial online ya. Ya. Apa itu tutorial online itu? Tutorial online adalah sistem belajar jarak jauh yang menurut saya itu fleksibel untuk jam-jamnya, dan setiap tugas pun ada waktunya 2 minggu. Ya. Seperti itu. Ketika Anda bekerja sebagai pramugari, biasanya jam kerjanya dari jam berapa ke jam berapa, Mbak? Untuk jam keretanya biasanya sesuai dengan jadwal perjalanan kereta api. Dan sebelum itu biasanya 2 jam sebelum keberangkatan, kami sebagai pramugara dan pramugari sudah standby di stasiun untuk persiapan prepare keberangkatan. Biasanya kereta apa yang Anda naik sebagai pramugari? Ada kereta Bangunkarta, Berantas, Singasari, sama Kahuripan kalau yang dari Blitar. Anda menyebut bahwa bekerja sebagai pramugari dan menjalani tugas sebagai mahasiswi bisa dijalani keduanya. Tapi Anda pernah merasa nggak, kok kuliah di UT seperti ini ya, nggak seperti kuliah secara umum seperti mahasiswi umumnya kayak gitu? Ada kesan kayak gitu nggak? Enggak sih Pak, soalnya di UT juga banyak sesuatu yang mengesankan, seperti fasilitas, ataupun teman-temannya juga menyenangkan, seperti itu. Berarti ketika kuliah di UT juga ada teman yang bisa diajak ngobrol juga ya? Ada, biasanya pas pertemuan, kalau lagi LKPJJ kayak gitu, terus klinik ujian, atau apa seperti itu, kan kita bisa berkenalan dengan yang lain. Dan saya orangnya jika bertemu dengan orang baru atau orang banyak, saya senang sekali untuk bisa berkenalan. Ya, oke, Sobat Espos yang berbahagia, tadi ada cerita dari Kak Amanda tentang pengalamannya bekerja sebagai pekerja atau pramugari di PT KAI dan sekaligus menjadi mahasiswi di Universitas Terbuka. Dan kita akan bertanya kepada Bu Yulia. Bu Yulia, tadi Amanda menyebut bahwa kuliahnya fleksibel. Jadi bekerja juga kuliah bisa dijalankan dalam satu waktu. Gimana Bu? Apakah mahasiswa di UT ini banyak yang seperti Amanda? Ya, betul. Sebenarnya 90% mahasiswa UT itu orang-orang yang beraktivitas. Mau bekerja, mau berkegiatan yang lainnya gitu. Artinya yang memang hanya kuliah saja itu sebenarnya jumlahnya sedikit. Dan biasanya mereka yang fresh graduate itu di semester 1, 2 mungkin belum bekerja. Nanti semester 3 pasti sudah ada kegiatannya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau tadi Mbak Amanda cerita seperti itu, ya saya tidak heran. Mereka biasanya memang mengambil program online. Ya, jadi bukan program yang harus tatap muka, fisik gitu ya, karena harus datang ke kelas. Karena kalau online itu kan 24 jam. 7 hari 24 jam. Jadi Mbak Amanda mau belajar kapanpun, mengerjakan tugas jam-jam kapanpun bisa. Sehingga seperti tadi setengah jam sampai 1 jam itu cukup. Setiap hari seperti itu sangat cukup sekali. Dan ini yang perlu saya kemukakan, pada saat pandemi dulu, mungkin mahasiswa dari perguruan tinggi lain itu kelimpungan ya, karena kan belum. Sementara yang mahasiswa kami sudah terbiasa, jadi jadi pembelajarannya tetap jalan dengan sendiri. Dan itu adalah pilihan. Jadi dalam arti kata begini, Mbak Amanda tahu bahwa saya bekerja, saya sibuk dengan aktivitas. Makanya saya mengambil UT dengan program online yang memang fleksibel, yang memang itulah pilihan saya. Jadi kalau dulu itu ada pendapat yang mengatakan bahwa UT itu adalah pilihan kesekian. Saya kira sekarang itu UT adalah pilihan satu untuk orang-orang tertentu yang memang bisanya diakomodasi oleh UT. Karena gitu. Pekerjaan ya. Karena kesibukan lah apapun itu. 90% mereka adalah orang yang memiliki kesibukan, salah satunya adalah pekerjaan. Bisa digambarkan mereka latar belakangnya apa saja, Du? Kalau dari latar belakang pekerjaan, yang paling banyak adalah tertulisnya adalah pegawai swasta. Kan itu kan PNS, pegawai swasta, Polri seperti itu kan, dan lain-lain lah. Mayoritas adalah pegawai swasta. Gitu. Baru nanti kalau PNS itu biasanya kan mereka guru-guru itu ya. Itu.
baru dikurang. Tapi mayoritas adalah pegawai swasta. Kemudian usia sekarang ini adalah 30 ke bawah, Pak. Jadi dari fresh graduate ke 30. Itu big body kami di situ. Kemudian juga untuk jenis kelamin memang masih banyak perempuannya, tapi nggak terlalu jomplang lah gitu ya. Ada pertimbangan tertentu kenapa kaum perempuan lebih banyak memilih UT? Barangkali karena memang mahasiswa guru kami masih lumayan banyak ya. Kan kalau guru-guru biasanya perempuan. Ya. Tapi kesininya yang saya katakan tadi nggak terlalu jomplang karena semakin berimbang itu tadi karena jumlah guru juga sudah berkurang di kami mahasiswa guru itu. Ada beragam latar belakang ya, dari mulai perempuan yang lebih banyak, kemudian pekerja swasta yang lebih banyak, kemudian wilayah sekarang wilayah geografi juga, dan anak muda sekarang lebih banyak yang ikut UT. Jadi sebagai pilihan pertama ya. First choice ya. Ya, saya pikir mungkin anak-anak sekarang ini adalah perubahan yang harus kita sadari ya. Anak-anak sekarang itu, anak-anak muda sekarang itu mereka lebih rasional. Dalam arti kan begini, saya kuliah bisa sambil sekarang bekerja influencer apapun itu. Mungkin dengan gaji saya gedean mereka lupa. Iya, dan seperti itu kan mereka berpikir dari saya bisa fleksibel untuk kuliah dan untuk bekerja. Kenapa harus satu-satu? Kenapa nggak dilakukan keduanya ya, berbarengan itu, ya? Yang menyebabkan salah satu menurut saya itu jumlah mahasiswa UT terus meningkat. Saya akan nanya ke Amanda bahwa anak muda sekarang lebih rasional, bahwa sekarang bekerja bisa juga dilakukan sambil kuliah atau sebaliknya, kuliah bisa dilakukan sambil bekerja. Apakah Anda melihat kecenderungan seperti ini ada di kalangan anak-anak muda, teman-teman Anda atau orang-orang sebaya Anda? Dan seperti itu banyak terjadi di rekan kerja saya. Dan kebetulan banyak juga rekan kerja saya yang berkuliah di universitas terbuka. Jadi saya awalnya mendapat info juga dari situ. Dan saya tertarik terus untuk mengikuti pendaftaran di universitas terbuka. Kalau misalnya satu hari Anda meluangkan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk belajar. Sementara saat ini Anda sedang off ya dari pekerjaan sebagai pramugari. Berarti sekian banyak waktu lainnya untuk apa? Anda aktivitas lain, bekerja sebagai influencer kayak gitu, Bu Ili ya. Ketika mahasiswa mainstream, mahasiswa umumnya itu mereka harus menerima kiriman dari orang tua, kemudian menempuh mencari penghidupan sendiri kayak gitu, mereka bisa menjalani itu dua-duanya seperti itu ya. Ya karena biaya kuliah di UT itu sangat terjangkau, Pak. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kalau orang bekerja sekarang ini, orang bekerja minimal gaji kalau di bawah UMR pasti 1 juta. 1 juta itu 1 bulan. Nah itu kalau untuk bayar kuliah di UT yang sistemnya online seperti Mbak Amanda ini, sisanya masih banyak, Pak. Masih bisa ngopi, masih bisa nge-mall, saya bilang gitu ya. Betul sekali. Bisa disebut berapa, Bu? Satu semester itu 1.350.000 ya. Jadi setiap bulannya itu sekitar nggak sampai 300 lah. Itu sistem UKT, Bu ya? Iya, UKT itu. Ya. Jadi bagi masyarakat umum, masyarakat yang sudah bekerja, mengikuti UT adalah pilihan yang rasional ya, seperti itu ya. Sekali. Bagi yang sudah berkeluarga juga sama. Ada nggak, Bu, cerita bahwa mahasiswa UT banyak sekali yang sudah berkeluarga? Mayoritas berkeluarga saya kira. Dan saya pernah, ini sering saya ceritakan ya, saya pernah ngobrol gitu dengan mahasiswa UT yang dia itu ibu rumah tangga. Saya tanya-tanya, dia mengatakan bahwa kalau nanti saya lulus saya nggak akan kerja, Bu, saya tetap jadi ibu rumah tangga. Gitu ya. Terus buat apa? Gelar sarjananya buat apa? Loh, kalau saya nggak kuliah, Bu, saya bagaimana bisa bercerita pada anak saya, kan memang masih ibu rumah tangga muda ya. Bercerita kepada anak saya, memotivasi anak saya supaya mereka itu mau kuliah, mau jadi sarjana. Kalau saya nggak punya dunia itu, nggak punya gambaran kuliah seperti apa dan sebagainya. Ya, saya pikir rasional. Sekarang itu anak-anak sekarang hebat-hebat deh cara berpikirnya, rasional sekali. Jadi seperti itu salah satu motivasi ya. Jadi motivasi mahasiswa itu banyak sekali, mahasiswa UT itu sangat beragam. Benar-benar mahasiswa kami itu heterogen dari apapun. Ya, ke Amanda.
ketika Anda dulu menjalani sebagai pramugari di PT KAI, pernah nggak misalnya Anda mengerjakan tugas di kereta kayak gitu kan? Atau ada tugas yang harus dikerjakan segera, dosen meminta Anda untuk melakukan sesuatu, sehingga mau tidak mau bekerja dan mengerjakan tugas sekaligus? Alhamdulillah selama ini belum sih Pak. Misal saya mengerjakan tugas pun kalau sudah sampai mes ataupun sebelum berangkat, seperti itu. Nggak pernah di kereta ya? Iya, jadi tapi biar kalau nggak baca-baca tergesa-gesa. buku bagaimana? Baca-baca buku kalau lagi luang aja, misal malam kan penumpang pada tidur, jadi saya buka-buka itu modul kayak gitu. Kan bisa diakses lewat handphone. Oh, jadi itu adalah sebuah tren atau kecenderungan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa UT juga ya. Dimanapun, kapanpun bisa belajar. Apakah ini yang disebut sebagai belajar tanpa batas itu, Bu? Ya, fleksibilitas ya. Oh, fleksibilitas UT itu dipilih faktor utamanya adalah fleksibilitasnya. Seperti Mbak Amanda tadi, mau belajar nggak perlu bawa buku kemana-mana ya, cukup HP saja. Bahkan kuliah pun juga pakai HP saja gitu kan. Jadi fleksibilitasnya ada di situ. Sehingga seperti yang tadi saya katakan, mayoritas mahasiswa kami itu adalah mahasiswa yang berkegiatan, dan mereka merasa sebenarnya tidak terganggu. Karena apa? Karena kami itu punya yang namanya kalender akademik, Pak. Yang itu yang mahasiswa itu sudah bisa mengarrange dirinya sendiri, waktunya sendiri. Perkuliahan itu dari tanggal ini tanggal ini harus mengumpulkan tugas 2 minggu ya, Pak. 2 minggu gitu kan. Jadi mereka sudah mengatur sendiri. Itu yang menurut saya salah satu yang hidden kurikulum dari UT, bahwa mahasiswa akhirnya dituntut untuk dia itu mandiri, dia itu disiplin dengan waktu atau kalender akademik yang sudah disediakan. Saya kira kalau sungguh-sungguh gitu ya, niatnya sungguh-sungguh kuliah, nggak ada yang karena semuanya sudah tinggal ngatur saja sesuai dengan situasi kondisinya masing-masing. Oke, saya tanya ke Kak Amanda. Baik. Ketika Bu Yulia tadi mengatakan bahwa mahasiswa dituntut untuk mandiri, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan target, deadline, dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan selama ini? Apakah seperti itu juga? Betul, seperti itu. Jadi saya misal ada tugas, kalau ada waktu luang, begitu langsung saya kerjakan. Soalnya nanti kan tergesa-gesa sama aktivitas yang lain, seperti itu, Pak. Padahal saat itu tidak ada dosen yang memantau Anda, tidak ada orang tua yang memantau, seperti itu, tidak berada di dalam kelas. Anda secara mandiri dan sadar untuk melakukan itu ya? Iya, untuk belajar. Tapi ketika Anda memilih UT, ada kesulitan enggak saat Anda nanti membutuhkan akses ke perpustakaan misalnya, buku-bukunya bagaimana? Kan Anda full online seperti itu. Atau Anda komunikasi, nanti ketika Anda harus praktek di laboratorium, bagaimana nantinya? Ada gambaran nggak? Pasti ada pemberitahuan kok Pak, misal dari Instagram UT, saya selalu memantau misal ini nanti ada kegiatan apapun, oh iya ini bulan depan ada ini, seperti itu. Jadi intinya pintar-pintar cari informasi sih, sama mau membaca. Oke, gimana Bu? Mahasiswa UT bisa mengakses laboratorium, kemudian perpustakaan walaupun berada di tempat yang jauh? Ya, jadi kami memiliki perpustakaan online ya. Ya, jadi bahkan Mbak Amanda ini kalau kuliah di UT itu dapat free bahan ajar digital, ya, termasuk bahan ajar cetaknya ya. Cuman bahan ajar cetak berat ya dibawa kemana-mana. Apalagi mereka anak muda, jadi biasa dengan bahan ajar digital. Kemudian kalau laboratorium itu memang harus datang. Tapi seperti Mbak Amanda begini yang jurusannya ilmu komunikasi itu enggak ada Pak yang praktek laboratorium seperti itu, memang tidak ada. Dan beberapa di kami itu labnya itu adalah bentuk virtual. Jadi seperti mahasiswa hukum gitu ya. Itu labnya itu bentuk virtual, dalam arti kata mereka harus mengikuti biasanya diambil dari YouTube gitu ya, persidangan-persidangan itu, kemudian nanti membuat laporan seperti itu. Jadi tidak harus dalam bentuk fisik. Jadi beberapa
praktek-praktikum kita itu kita selenggarakan secara virtual. Tapi memang beberapa harus datang. Nah, biasanya mahasiswa itu sudah tahu ya dengan kesibukan yang mana, berarti saya harus ngambil program studi yang mana begitu. Oke. Sekarang saya ke Amanda. Anda sekarang menjadi influencer ya, membuat konten ya. Iya. Kebanyakan konten di mana? TikTok, Instagram, di TikTok atau juga apa? ada, di Instagram juga ada. YouTube? YouTube belum sih, Pak. Oke. Bisa cerita saat ini apa yang Anda produksi atau konten-konten apa yang Anda bikin? Biasanya seperti kecantikan, misal ada endorse skincare atau body care, terus misal pembersih badan atau apalah, biasanya seperti itu, Pak. Ataupun bisa fashion juga seperti baju, celana, rok, jilbab juga bisa. Itu sudah dijalani sudah berapa lama? Semenjak saya bekerja menjadi pramugari kereta api. Apakah pada saat Anda menjadi pramugari pernah juga membuat konten-konten yang terkait dengan kereta api? Kalau itu belum pernah sih, Pak. Soalnya ya memang tidak boleh menggunakan seragam dan membuat konten pas lagi kerja. Oke, tapi pada saat Anda bekerja, Anda memiliki waktu yang cukup banyak untuk belajar tentang itu ya. Iya. Dan salah satunya adalah menjadi konten kreator ya. Kalau pendidikan Anda sebagai mahasiswa ilmu komunikasi di UT, apakah juga menunjang aktivitas Anda sebagai konten kreator? Alhamdulillah sampai sekarang juga masih mendukung untuk belajar, untuk membuat konten. Jadi saya melakukan aktivitas sehari-hari pun masih sama seperti biasanya. Oke. Jadi kayaknya kalau misalnya dihitung antara waktu untuk kuliah dan waktu untuk bikin konten lebih banyak mana ini? Iya. Waktu kuliahnya setengah sampai 1 jam tadi, Pak. Tapi setiap hari. Tapi bikin kontennya setiap hari juga? Iya, soalnya masih ngedit, masih apa-apa gitu, Pak. Jadi masih lembur kadang-kadang. Oke, jadi ada hubungannya juga ya dengan dunia ilmu komunikasi ya. Dan apa harapan Anda setelah Anda menyelesaikan kuliah di ilmu komunikasi? Setelah lulus nanti kayak apa keinginan Anda? Bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Oke. Insya Allah. Terus bisa membanggakan orang tua. Dan berguna bagi keluarga. Terus teman-teman atau universitas terbuka. Dunia kerja yang Anda inginkan apa setelah lulus nanti? Saya senang dengan bidang pelayanan sih, Pak. Menjadi konten kreator, menekuni itu? Boleh. Saya ingin tanya juga, biasanya kalau dunia kemahasiswaan, itu kan dunia yang penuh dengan warna ya. Ada banyak teman-teman, ada banyak aktivitas. Temannya beragam, kemudian aktivitasnya juga beragam pula ya. Ada unit kegiatan mahasiswa dan sebagainya. Kalau di universitas terbuka, apakah ada juga hal seperti itu, ya, Bu Ilya? Kami punya 26 unit kegiatan mahasiswa UKM ya. Walaupun tidak semuanya aktif gitu ya, tapi ya seperti vokal group, jurnalistik, fotografi, itu tuh beberapa itu aktif. Jadi mereka sore itu ke kantor ya, ke kampus, mereka ya beraktivitas. Jadi itu benar-benar diurusin oleh mahasiswa itu sendiri. Ya ini tadi karena mahasiswa kami semakin banyak anak mudanya, jadi kecenderungan ingin berkumpul banyak. Ya, lebih banyak ya. Jadi kami fasilitasi dengan itu, terus lomba-lomba. Nah, di sini menariknya adalah mahasiswa itu apabila ikut lomba tingkat nasional atau internasional ya, kalau dia juara nomor 1, dia akan bebas SPP 3 semester. Nomor 2 semester, nomor 3 1 semester. Nah, itu yang nampaknya menarik, menjadi penarik lah, daya tarik mahasiswa untuk mengikuti itu gitu. Ya. Lumayan juga ya. Tapi ada UKM yang dilaksanakan secara online nggak kegiatannya? Yang saya tahu mereka itu punya Instagram, mereka punya TikTok gitu ya. Jadi seperti yang jurnalistik itu, mereka juga suka ngeliput gitu, Pak. Kemudian itu kan di Instagram gitu. Kalau online itu mungkin mereka pertemuan, rapat dan sebagainya barangkali seperti itu ya, ketika mereka tidak bertemu.
Tapi benar kata Mbak Amanda tadi bahwa kami punya yang namanya kegiatan LPKBJJ. Jadi LPKBJJ itu serangkaian kegiatan yang menyiapkan mahasiswa baru, seperti maknanya mahasiswa baru. Itu untuk mengenal pembelajaran jarak jauh, mengenal pembelajaran di UT. Jadi mereka 4 kali kegiatan di mana mereka itu bertemu dengan teman-teman yang mahasiswa baru. Kemudian nanti mereka saling mencari satu grup ilmu komunikasi gitu ya. Karena mereka membentuk grup itu Pak, grup WhatsApp dan sebagainya. Ada yang begitu nanti pada berlanjut juga pertemuan di kafe apa di mana. Nah itu sebenarnya mahasiswa UT walaupun jarak jauh nggak kesepian. Gimana Amanda? Ikut UKM apa ini? Sebenarnya kemarin mau ikut bola voli sih Pak, tapi terkendala waktu jadi ya udah. Jadi nanti setelah semester 2 akan mulai ikut UKM? Insya Allah. Apa yang diminati? Bola voli. Bola voli. Kemudian lainnya selain bola voli, biasanya kan tidak hanya satu UKM yang diikuti. Game, saya suka game. Ada UKM game juga. Ada juga. Ada. Kita mereka berlatihnya di GWS di Teknopark. Di Teknopark ya. Teknopark itu UT punya satu corner gitu ya, yang itu game ya, game corner itu. Nah mahasiswa juga pada ke situ main game, latihan game. Gitu, ikut lomba game gitu. Gitu. Ya, menarik kayaknya bagi anak muda ya. Karena kesan yang selama ini ada di benak masyarakat, UT itu adalah universitas bagi yang sudah tua atau sudah bekerja lama seperti itu. Garing gitu ya. Seperti itu. Garing. Dan ternyata berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bu Yulia tadi bahwa kebanyakan sekarang anak muda yang menjadi mahasiswa di UT kayak gitu. Ya. Kalau Amanda sendiri pernah atau sering ketemu dengan teman-teman satu angkatan? Alhamdulillah sering sih Pak. Kadang beda prodi juga, ketemu bikin grup kayak gitu. Kalau ngobrol nyambung, biasanya keluar makan kemana, biasanya belajar bareng juga. Tapi kan mereka berasal dari tempat yang berbeda-beda. Misalnya Amanda berasal dari Blitar, sementara UT-nya kantornya ada di Solo. Gimana pembagian waktu dan tempatnya ini? Kalau sekarang saya tinggal di Colomadu di Surakarta, jadi ya misal bertemu dan kebetulan teman-teman saya rumahnya juga dekat di situ, di Solo, ada di Boyolali, jadi misal ketemu pun nggak sampai 1 jam Bapak. Nggak sampai 1 jam perjalanan. Iya. Jadi tidak seperti itu ya, tidak seperti yang dibayangkan orang ya, ada di mana-mana seperti itu. Dan menarik. Lah, kalau sekarang Amanda kan sekarang sedang off sebagai pramugari dan menekuni dunia konten kreator. Waktu yang paling ideal bagi Anda untuk belajar itu pada jam berapa? Untuk belajar saya memilih di malam hari sekitar pukul 8 sampai 9 malam. Sudah cukup ya? Cukup. 8 sampai 9 malam untuk belajar seperti itu ya. Bagi mahasiswa yang lain juga sama? Mungkin sama Bapak, soalnya kan kebanyakan juga pada kerja. Ngaturnya juga masing-masing. Pokoknya pintar-pintarnya ngatur waktu sih Pak, menurut saya. Ada satu pertanyaan begini, Amanda. Jika pada suatu hari kita tidak sempat belajar karena ada kesibukan seperti itu, apakah itu akan diganti pada hari yang lain atau bagaimana? Mungkin kalau ujian tidak bisa mengikuti seperti THE kan tidak ada susulan ataupun mengirim jawaban susulan seperti itu Pak. Biasanya mengulang di semester 3. Kalau misalnya satu hari tidak bisa belajar selama 1 jam? Biasanya ya besok masih ada waktu lagi. Bisa ditambah waktunya, misalnya menjadi besoknya 2 jam atau 3 jam atau gimana? Mungkin 1 jam cukup sih Pak menurut saya. Soalnya yang penting kan ngerti, baca sekilas, yang penting ngerti. Oke, gimana Bu Yulia? Apakah memang itu berlaku juga ya? Jadi fleksibel, misalnya hari ini bisa belajar, besoknya tidak. Jadi begini Pak, kami selalu mengatakan kepada mahasiswa bahwa yang tahu kondisi adalah kamu, yang tahu kebutuhanmu adalah kamu. Ya, jadi kuliah di UT itu tidak ada yang gini. Kamu bisa request nilai. Kamu bisa request nilai, mau nilai A, nilai B, C dan tapi requestnya adalah ke diri kamu sendiri. Karena apa? Karena yang mengajar kita sebutkan tutor.
itu tidak, dia memberikan nilai, tapi nilai itu bisa tidak berkontribusi apapun ketika nanti nilai ujian kamu itu passing grade-nya kurang dari 30. Jadi artinya apa? Artinya kamu mau nilai A sampai nilai hukuman itu ya ada pada kamu. Sehingga kami pada saat OSMB gitu ya, latihan keterampilan belajar mandiri itu kami ajarkan tentang membuat jadwal, ya, cara harus belajar setiap hari berapa jam, harus belajar berapa minggu, itu kita ajarkan semua. Kalau kamu mulai belajar sekarang, ujiannya itu kapan? Berarti kamu punya sekian minggu gitu, itu kita ajarkan. Nah, yang kita ajarkan itu terserah pada kalian. Jadi kalau seandainya satu mata kuliah A, itu kamu bisa dapat nilai A, itu harus belajar 2 jam. Berarti kalau kamu tidak punya waktu 2 jam untuk belajar, berarti kamu nggak akan dapat A. Jadi mahasiswa itu sejak dia registrasi, dia sudah tahu saya akan dapat nilai berapa. Karena yang memberi nilai adalah dirinya sendiri. Gitu. Tapi prakteknya bagaimana, Bu? Secara realnya bagaimana? Saya kira semua mahasiswa dimanapun sama. Ya, artinya mahasiswa UT, mahasiswa perguruan tinggi lain ya belajarnya begitulah. Artinya kalau pas lagi mau belajar temannya datang, ya kayak gitu nggak usah kita pungkiri. Tapi artinya begini, yang diajarkan di UT adalah kamu bertanggung jawab pada pilihanmu sendiri, pada dirimu sendiri. Saya selalu mengatakan nggak bisa menyalahkan UT, nggak bisa menyalahkan tutor ketika nilai kamu jeblok. Coba kamu evaluasi bagaimana pola belajar kamu. Itu mereka sangat terpatri sekali, Pak. Jadi di UT itu sekarang ini mahasiswa ini rata-rata pendapatnya, kalau dulu kan pendapatnya gini, masuk ke UT gampang, keluar susah. Ya, sekarang enggak. Mahasiswa itu pendapatnya, coba dilihat di TikTok tuh beberapa mahasiswa kami. Masuk UT gampang, keluar gampang, yang susah dapat nilai bagus. Kenapa? Karena mereka harus mengatur sendiri ya. Karena nggak ada yang ngasih nilai, Pak. Kalau seandainya gitu ya, Pak Pul ini mahasiswa saya, kita tatap muka. Pak Pul kan saya kasih nilai. Saya bisa sangat subjektif. Di UT kan siapa yang ngasih nilai? Nggak ada. Hanya dirinya sendiri. Karena begini, yang menulis modul A, ya, yang menulis modul bahan ajar A, yang mereview B, yang bikin soal C, nanti yang mengujikan D, dan sebagainya orangnya beda semua. Akhirnya yang menilai adalah komputer. Nah, jadi mau minta nilai ke siapa? Ke tutor. Tutor itu ngasih nilai 1 juta, kalau nilai ujian kamu jeblok, nggak akan berkontribusi, karena ada passing grade tadi. Artinya apa? Artinya kamu harus minimal lulus dulu dari passing grade. Artinya apa? Ya kamu harus belajar. Gitu. Nah, itulah yang sekarang ini difahami benar sama mahasiswa-mahasiswa UT, sehingga ya itu tadi mereka berpendapatnya gampang. Lulus UT itu kan, lulus itu cuma IPK 2,00. Aturan pemerintah kan siap dimanapun mahasiswa itu kalau 2,00 pasti lulus. Ya, tapi untuk bisa dapat nilai bagus di UT kalau nggak benar-benar belajarnya susah. Karena diri sendiri itu tadi loh, nggak dikasih siapapun nilainya. Saya mewakili orang awam ya, yang memiliki pertanyaan yang sama mungkin ya. Jadi mahasiswa diwajibkan untuk mengatur secara mandiri. Kemudian belajar secara mandiri, baca-baca modul dan sebagainya. Kemudian ada ujian. Ujian itu dilaksanakan secara online juga. Lah, kira-kira ujiannya dalam bentuk apa, Bu? Kok mahasiswa bisa menentukan berapa nilai yang pas untuk mereka? Sebenarnya bukan nilai yang pas ya. Artinya saya itu akan lulus dengan grade berapa. Jadi begini, ujian di kami itu ada beberapa macam tergantung dari mata kuliahnya. Jadi tetap ada ujian yang harus datang ke tempat ujian tulis. Kemudian ada ujian online, itu tetap harus datang ke tempat tapi pakai komputer. Ada juga yang tugas yang harus dikerjakan di rumah, yang tadi take home exam gitu ya. Itu semuanya harus ditempuh atau diikuti oleh mahasiswa. Ya. Nah, saya akan mendapat nilai berapa itu mahasiswa itu sudah tahu ketika kami mengajarkan, ya sudah paham lah ya, kalau tahu itu kan soalnya sudah paham lah. Ketika kami mengajarkan di LPK BJJ itu ya, bahwa kalian itu harus belajarnya seperti ini loh, gitu kan. Kita ajarkan cara membaca modul, cara membaca bahan ajar sambil membayangkan ini nanti soalnya seperti apa toh, itu tuh kita ajarkan. Nah, tapi kalau nggak mau menerapkan, saya kan suka bercanda sama mahasiswa. Sudah terima modul, modulnya masih pastikan enggak? Gitu. Nah,
Udah dibaca, sudah paham belum? Sudah paham sepenuhnya, ketawa. Jadi begitu. Jadi artinya ya sudah ya, pokoknya berapa persen yang kalian pahami, itulah hasil karya kalian, nanti menentukan nilai. Kemudian di modul itu kan ada ya, seandainya modul 1. Kalau Anda pemahamannya sudah 80%, silahkan ke modul berikutnya. Tapi kalau belum 80%, pelajari modul lagi. Jadi ada soal-soal latihan, itu yang menjadi ukuran mahasiswa itu sudah memahami materinya belum gitu. Jadi kalau di situ tuh seandainya ada 10 soal latihan ya. Kalau 80% artinya kalau dari 10 soal latihan itu kamu kerjakan, nggak boleh nyontek ya, ngerjain gitu, itu kamu bener 5, kamu tuh belum paham. Tapi kalau benernya 8, 9, 10, bolehlah ke itu berikutnya. Jadi ada seperti itu pun kita ada di dalam modul. Jadi ketika mahasiswa bisa ngukur tadi saya akan dapat nilai berapa ya dari latihan yang ada di modul itu gitu. Ke Kak Amanda, apakah juga melakukan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Bu Yulia tadi? Gimana ceritanya? Seperti saya mengerjakan tes formatif seperti itu. Biasanya kan lihat kemampuannya, misal baru bener 5 atau 10, misal soalnya 15. Jadi kalau memang masih banyak yang salah, kita harus mengulang belajar lagi. Sampai berapa kali? Apakah itu bisa disebut sebagai registrasi atau make up? Kalau misalnya mengulang ujian seperti itu? Itu nggak mengulang ujian, Pak. Mengulang belajar. Oh, mengulang belajar ya. Mengulang belajar. Jadi artinya gini, Mbak Amanda ini belajar nih, sudah baca nih materinya gitu ya. Kemudian mengerjakan tes formatif tadi. Tapi nggak boleh, ketika ngerjakan nggak boleh melihat lagi loh ya, gitu kan ya. Nah, begitu melihat itu masih banyak yang salah. Ya harus segera belajar lagi gitu loh. Bukan ujiannya. Kalau ujian tuh kalau nggak lulus ya udah nggak lulus semester depan gitu. Ada masalah atau kendala nggak ketika Anda menjalani model pembelajaran seperti ini? Alhamdulillah sampai sekarang belum sih Pak. Soalnya misal ada kata yang tidak mengerti kan bisa searching di Google. Seperti itu. Jadi inisiatif dari kita sendiri kan kita belajarnya mandiri. Jadi tapi pernah berkomunikasi dengan tutor ketika ada masalah dalam pembelajaran? Sampai sekarang belum pernah. Tapi ada mekanisme untuk berdiskusi dan ngobrol Bu, dengan tutor atau dengan pengajar seperti itu? Iya. Jadi di tutorial itu ada namanya forumnya, itu ada diskusi, ada materi dulu ya, materi, kemudian ada diskusi, kemudian ada tugas. Nah di diskusi itu biasanya sih tutor memang kasih pancingan dulu ya, nanya dulu gitu loh. Kalau nggak gitu kan tidak terarah gitu, kasih pancingan dulu nanya. Nah nanti kalau ada mahasiswa yang nggak ngerti gitu ya dia akan nulis di situ, ngechat di situ, tanya gitu. Terus nanti tutornya jawab gitu. Kemudian di ujian sudah pernah mengikuti ujian belum? Sudah Bapak, baru THE. THE itu? Take home exam. Take home exam ya. Bagaimana pengalaman Anda mengikuti ujian di UT itu? Apakah sama seperti waktu SMA atau berbeda? Berbeda sih Pak. Berbedanya bagaimana? Ini kan dikerjakan di rumah atau di domisili masing-masing. Nah itu bisa, untuk mengerjakannya bisa buka buku kayak gitu. Kalau boleh buka buku kayak mengerjakan di rumah, tapi kan bukan pertanyaan-pertanyaan yang gampang ya. Tapi sekarang kan ada AI itu ya Pak ya, ChatGPT itu ya. ChatGPT itu. Ya, berarti kita berpacu dengan kepandian teknologi. Kita bicara soal teknologi ya, karena Bu Yulia menyebut itu. Apakah di UT juga mengembangkan teknologi pembelajaran yang paling mutakhir? Ya, jadi memang kalau di UT itu teknologi mau nggak mau ya, mau nggak mau. Yang paling mutakhir itu contohnya adalah kalau dulu itu masih masih uji coba dan sebagainya gitu ya. Sekarang itu sudah yang namanya online proctoring, ujian. Jadi mahasiswa sudah ujian di tempatnya masing-masing. Itu sudah bisa, tidak harus datang ke kampus gitu atau ke tempat ujian. Tapi memang belum semua ya, karena itu kan menyangkut masalah perangkat yang ada di mahasiswa. Jadi kadang-kadang begitu Pak, kami mengembangkan sesuatu itu pun juga tidak bisa secanggih mungkin gitu ya, karena kami harus tahu bahwa mahasiswa kami itu kemampuan literasi teknologinya, kemampuan kepemilikan terhadap teknologi itu kan memang sangat bervariasi ya. Jadi sebenarnya kalau di UT seperti ini, seperti milih menu.
Milih menu yang mana gitu. Ya kalau nggak bisa ikut online proctoring karena perangkatnya kurang gitu ya, silahkan ujian yang online biasa, harus datang ke lokasi ujian seperti itu. Ya itu kemudian banyak Pak. Kalau untuk administrasi kami itu sekarang sudah satu pintu single sign on ya. Jadi semuanya sudah itu melalui satu pintu, nanti ke menu-menu yang banyak itu kami sudah seperti tanda tangan digital, seperti bahan ajar digital itu semakin bagus ya dari awalnya. Sekarang itu terus ada peningkatan terus, bisa dicoret-coret dan sebagainya gitu ya. Kemudian ya penggunaan Zoom itu sudah lumrah sekali di kami ya. Dulu belum banyak, sekarang udah lumrah sekali gitu. Jadi banyaklah ininya yang memang harus terus gitu. Tentang penjaminan mutu sekarang, kalau misalnya kita melihat di perguruan tinggi umumnya ada penjaminan mutu. Lah sekarang kalau di UT orang atau mahasiswanya itu berada di rumah, jarang ke kampus. Kemudian pembelajarannya juga mandiri. Bagaimana memastikan bahwa mahasiswa memiliki standar, mendapatkan kecakapan, skill dan sebagainya sesuai dengan standar yang diinginkan oleh kampus? Bagaimana penjaminan mutu pembelajarannya? Ya, memang ya seperti tutorial online ini kan kita nggak tahu nih benar-benar Amanda yang mengerjakan atau siapa gitu ya. Makanya karena itu kontribusi nilainya gitu ya, itu juga tidak terlalu besar, saat ini 30%. Beda dengan kalau yang tatap muka fisik itu kontribusi nilainya 50%. Tapi kan semuanya nanti akan terukur pada saat ujian. Ya, pada saat ujian mereka datang mau ikut online. Yang online proctoring pun kan itu mesin itu sangat sensitif Pak. Jadi kalau ada kresek gitu saja sudah pasti ya, terus ada bayangan itu sensitif sekali mesin itu. Jadi bisa dilihat dari saat ujian itu. Karena ya kalau ujian mau pakai joki ya pasti ketahuan ya. Karena kami pasti ketahuan ya. Pasti ketahuan. Kenapa Bu? Misalnya memakai cara-cara, kalau cheating itu kan macam-macam ya. Jadi pertama, ketika mahasiswa ketika ujian, jangan dekat-dekat dengan HP. Pegang HP saja bisa nilai semua mata kuliah satu semester E. Karena ada di layar video ya? Karena itu kita anggap itu tetap tertib ujian. Mahasiswa yang pegang HP pada saat ujian itu sama dengan menggunakan joki. Jadi kita samakan dengan menggunakan joki. Karena bisa nanti difoto apa gitu namanya itu ya. Nah itu mahasiswa udah takut gitu. Karena benar kejadian benar gitu. Itu ya udah masuk ke berita acara. Jadi mahasiswa itu nggak berani gitu. Nah kemudian kan kami dari pengelola itu kan ujian itu pasti kami monitor. Kita ke daerah-daerah juga yang dari pusat juga kan. Kalau pengawasnya kan memang dari guru setempat ya. Tas harus ditaruh di depan gitu ya. Yang terlihat itu kita cocokkan ya antara kartu mahasiswa atau SIM atau KTP atau apa gitu ya dengan si pemilik wajah itu harus selalu kita lihat satu persatu gitu. Memang kadang-kadang agak susah juga ya kalau fotonya udah yang tadinya belum pakai jilbab menjadi pakai jilbab gitu ya. Ya, tapi kayaknya Pak, kalau orang nggak jujur itu gerak-geriknya kelihatan kok. Kecuali kalau udah ahli banget ya, gerak-geriknya kelihatan. Zaman dulu gitu ya, zaman dulu awal-awal masuk itu selalu kita nangkep ada joki. Tapi kesini sudah jarang. Makanya saya selalu mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang itu hebat-hebat. Jadi tingkat percaya diri mereka itu lebih tinggi, maksudnya iso tak garap dhewe gitu ya, itu lebih gitu ya, mereka lebih tinggi itunya, PD-nya itu lebih tinggi. Kemudian mereka juga realistis kalau saya ngomong. Ya wis ben aku itu BGB. Jadi seperti itu. Jadi mereka aku sibuk banget ya wis ben aku BGB atau pokoknya aku lulus. Itu tuh mereka sudah berhitung. Saya lihat tuh seperti itu. Ini dari obrolan kita ini saya malah memikirkan bahwa lulusan UT itu pasti hebat-hebat karena mereka sudah mandiri, percaya diri, kemudian mereka bisa mengatur waktu dengan baik. Benar nggak Bu?
Kalau ini bukan ngecap karena saya direkturnya ya. Yeah. Kalau menurut saya iya. Karena apa? Pertama, mahasiswa UT itu sudah matang ya. Seperti Mbak Amanda itu berarti lulus 2019 ya? Yeah. Lulus SLTA 2019 gitu ya. Jadi dia sudah bekerja. Bekerja itu kan tempat penggojlokan yang paling kejam ya, yang membentuk karakter. Ketambahan dengan UT juga kejam juga gitu ya, disuruh ini belajar mandiri. Nah itulah yang membuat sebenarnya lulusan UT itu sangat siap di tempat kerja karena dia tidak hanya ilmunya saja. Nanti kan sebenarnya kalau sudah di tempat kerja itu kan ilmu itu ngikut toh Pak. Ya kan, tapi bahwa personnya itu kan yang penting. Ya itu. Jadi menurut saya memang sudah sangat siap. Seperti contohnya guru. Guru itu kan mereka sudah kerja jadi guru. Ya. Kemudian mereka dapat muatan konsep, teori, paradigma dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi mereka mestinya jadi semakin mantap sebagai guru karena sudah punya pengalaman guru. Tapi kalau yang dari perguruan tinggi lain itu kan mereka benar-benar tidak pernah jadi guru. Betul. Baru lulus baru akan menjadi guru. Nah, kalau ini kan itu. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Ya. Oke, saya akan tanya kepada Amanda tentang anak muda ya, di UT yang menekuni pendidikan di UT. Biasanya anak muda itu kan pingin bebas, kemudian pingin apa ya, berkreasi sebebas-bebasnya lah seperti itu. Padahal kalau kuliah di UT mereka dibebani oleh aturan-aturan, kemudian harus bisa membagi waktu, bisa bertanggung jawab secara mandiri dan sebagainya. Dan kalau tidak bisa melakukan itu nanti akan mental ya atau gagal seperti itu. Apakah anak muda cocok dengan ekosistem pendidikan seperti itu? Menurut saya cocok saja sih Pak. Kan waktunya juga fleksibel, kita bisa melakukan kegiatan yang lain, serta kita juga masih bisa belajar kan. Seperti itu. Dan anak muda rasional juga ya. Kenapa harus kuliah yang mahal-mahal? Kalau misalnya yang murah aja ada. Kenapa harus kuliah jauh-jauh? Uang kuliah pakai online aja bisa. Mungkin pendapat dari anak muda kayak gitu ya. Lebih rasional daripada orang-orang yang biasa-biasa saja. Apalagi di kota metropolitan, Pak. Jadi mahasiswa kami di Jakarta itu sangat banyak sekali. Karena mereka perjalanan saja sudah 3 jam macet. Nanti di kampus berapa jam dan sebagainya. Saya mending konten ya. Mending endorse kan, gitu kan mereka berpikirnya. Jadi kalau misalnya di perguruan tinggi yang konvensional, waktu untuk menuju kampus lebih banyak daripada untuk waktu belajarnya. Sementara kalau misalnya belajar dari rumah itu lebih nyaman, tidak keluar uang untuk transportasi dan sebagainya. Cukup membuat jadwal belajar saja menurut saya. 1 jam itu pun kalau setiap hari itu cukup Pak. Cukup 1 jam itu. Ya, untuk karena kan ya baca 1 jam lumayan ya untuk bikin rangkuman, untuk seperti Mbak Amanda tadi bilang kalau ada yang nggak ngerti dia browsing gitu kan. Itu cukup kok. Apalagi kalau bisa 2-3 jam. Bagi rekan-rekan Anda, seusia Anda, generasi Z lah seperti itu, kaum milenial, kira-kira ada harapan bagi mereka nggak bahwa ini loh ada alternatif untuk menempuh pendidikan? Pesan saya sih gunakan waktumu sebaik mungkin, karena siapapun bisa jadi apapun. Maksudnya apa lu? Siapapun bisa menjadi apapun itu apa itu? Ya karena kita semua bisa jadi apa aja yang kita mau, asalkan kita tekun, teliti, dan mau belajar. Ada lagi pertanyaan untuk Amanda. Masih ada keinginan untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan konvensional kayak gitu? Untuk sekarang masih belum sih Pak. Masih konsisten dengan apa yang dijalani selama ini ya? Sekarang. Dan sekarang baru semester 1 ya? Aturan sekarang itu sudah tidak bisa lagi kuliah di 2 kampus Pak. Jadi sama pemerintah itu nanti di satu portal itu hanya boleh ada satu NIM atau itu mahasiswa. Jadi kemarin pun kita kepada mahasiswa yang double kuliahnya itu sudah kita surati mau tetap di kampus sana atau mau di UT gitu. Jadi ada yang memilih di kampusnya, ada juga yang memilih di UT karena memang sudah tidak bisa sekarang itu. Jadi UT sekarang menjadi pilihan yang
pilihan pertama, Bu ya? Betul, menurut saya pilihan pertama untuk yang memang tahu kebutuhannya hanya bisa diakomodasi melalui UT. Sekarang kalau seperti Mbak Amanda ini 2019, itu sudah berapa tahun ya? 2024 dia nggak laku lagi ijazahnya. Di perguruan tinggi kan nggak bisa lagi, kan hanya 2 tahun kan? Ya, artinya ya harus fleksibel itu. Yang fleksibel ya. Betul. Dan apakah UT memiliki program khusus, strategi khusus untuk menyasar kalangan milenial agar mereka memilih UT sebagai pilihan yang rasional dan utama? Ya, pasti di marketing kami ke sekolah-sekolah gitu ya. Kita mengadakan lomba dan sebagainya yang itunya sasarannya anak muda seperti itu kan ya. Ya itu tadi salah satunya. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu-satu dulu gitu loh. Iya. Oh ya Bu, tentang pendaftaran di UT. Apakah berbeda atau sama dengan pendaftaran perguruan tinggi yang lain, yang konvensional? Ya kalau perguruan tinggi lain itu biasanya 1 tahun hanya sekali ya, di bulan-bulan sekarang ini ya. Kalau di UT itu pendaftaran mahasiswa sepanjang masa. Jadi mau bulan apapun silahkan mendaftar. Nanti penempatannya tinggal di semester mana. Nah sekarang ini masih buka pendaftaran di UT ya. Untuk teman-teman yang ingin alih kredit atau transfer itu dibuka sampai tanggal 20 Juli. Tapi untuk mahasiswa yang langsung dari ijazah SLTA ya yang dibuka transfer itu masih dibuka sampai tanggal 8 Agustus. Jadi masih sangat panjang waktunya. Silahkan teman-teman buka laman sia.ut.ac.id atau datang ke kantor kami Jalan Raya Solo Tawangmangu, kilometer 9,5 Sapen Mojolaban Sukoharjo. Iya. Dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendaftarnya ijazah SLTA. Cukup itu saja ya? Cukup itu. Tidak perlu ada pembatasan tahun kayak gitu ada ya? Kalau guru SK mengajar 1 tahun. Oke, terima kasih Bu Yulia yang telah bergabung dalam dialog bersama UT, kemudian Kak Amanda. Jadi Sobat Expos yang berbahagia, kita ngobrol-ngobrol tentang Universitas Terbuka dengan topik menembus batas, belajar kilat di kereta cepat dengan Kak Amanda. Jadi Kak Amanda ini adalah mantan pramugari di PT Kereta Api. Dan dari obrolan tadi, pengalamannya ternyata menarik. Bahwa dia bisa menjalani pekerjaan sebagai pramugari di PT KAI, sekaligus menjadi mahasiswi di Universitas Terbuka, terutama di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Surakarta. Oke Sobat Expos yang berbahagia, senang sekali Anda telah menikmati dan menyaksikan acara ini, obrolan dengan Bu Yulia dan Kak Amanda Trilestari. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Syifullah Arifin, undur diri. Kita akan ketemu lagi dalam program dengan topik yang berbeda. Terima kasih.